Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Mari senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala akan mengikat nikmat yang ada, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambahkan nikmat tersebut untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian pandai bersyukur kepadaku, pasti akan aku tambah nikmatku untuk kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun sebaliknya, jika kalian kufur nikmat, tidak pandai menggunakan nikmatku di jalan keridhaanku, maka ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azabku sangat pedih, azabku sangat dahsyat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua, memberikan kepada kita semua taufik dan anugerah agar kita menjadi orang-orang yang mampu mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Sumber pendapatan manusia ada berapa, Pak? Sumber pendapatan manusia kira-kira ada berapa? Banyak, Pak ya. Kalau kita sebutkan satu persatu tidak cukup, karena mata pencaharian itu banyak sekali jenisnya. Akan tetapi jika kita kelompokkan, Bapak Ibu sekalian, secara umum mata pencaharian manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah keuntungan dari hasil berdagang. Betul Pak ya? Keuntungan dari hasil apa? Berdagang. Yang kedua adalah upah dari menjual jasa. Upah dari menjual jasa. Ini kalau kita kelompokkan secara umum, sekali lagi, pendapatan manusia, mata pencaharian manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hasil keuntungan dari berdagang. Yang kedua adalah upah dari menjual jasa. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, biasanya uang yang ada pada manusia itu berasal dari pemberian orang lain, atau sedekah, atau warisan, atau hadiah, atau hibah. Ini seperti yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ada orang sejak di kandungan sudah kaya. Ada nggak, Pak? Jadi sejak di kandungan itu sudah apa? Kaya. Apa alasannya? Karena bapaknya banyak warisan. Ya, bapaknya banyak warisan. Jenengan ngajak usaha bareng orang seperti ini, dia ndak nafsu lagi, Pak. Dia ndak nafsu lagi. Kenapa? Karena uangnya sudah banyak. Ya, uangnya sudah banyak. Sejak di kandungan dia telah menjadi orang yang kaya karena harta bapaknya banyak, harta warisan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memuji orang-orang yang
bekerja mencari nafkah dengan tangannya sendiri, baik itu menjual jasa atau dia mendapatkan keuntungan dari hasil berdagang, sama-sama dihasilkan dari jerih payah sendiri. Intinya bukan meminta-minta. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'akala ahadun ta'aman." Tidaklah seseorang mengonsumsi makanan qattu khairan, yang lebih baik, min an yakula min amali yadihi, daripada memakan hasil jerih payahnya sendiri. Wa inna nabiyallah Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi. Dan sesungguhnya Nabi Dawud alaihi salam, beliau makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Maksudnya apa? Mau menjual jasa boleh, mau berdagang boleh, mau nanam saham boleh. Yang tidak boleh adalah kondisinya sehat, kondisinya kuat, tetapi malas berpikir, akhirnya minta-minta. Pernah lihat Pak, anak muda minta-minta di jalan? Kapan biasanya? Di perempatan lampu merah. Kadang-kadang saya bingung, ini anak SD loh Pak. Anak SD jam 4 pagi sudah nongkrong Pak di lampu merah. Masya Allah. Ini perlu diluruskan yang seperti itu. Kenapa? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kecilnya sudah seperti itu, nanti bagaimana dengan ketika dia sudah menjadi dewasa, remaja, bagaimana? Nanti akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan. Dia senang kalau minta. Padahal Pak, uang 100.000 yang kita dapatkan dengan jerih payah sendiri, itu rasanya beda Pak. Itu rasanya apa? Beda, luar biasa, puasnya luar biasa. Kalau meminta, ya, maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada memang dikecualikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang diperbolehkan, tetapi hukum asalnya tidak boleh. Sehingga dikecualikan, ada beberapa yang diperbolehkan untuk meminta. Contoh, ada orang kaya raya, kemudian jatuh bangkrut, banyak hutangnya di mana-mana, maka dalam kondisi itu dia dibolehkan untuk meminta sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan primer tentunya. Ya, ini salah satu yang dibolehkan untuk meminta. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang lain ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul kasbi atyab, penghasilan apakah yang paling baik? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, amalur rajuli biyadihi, hasil dari kerja seseorang dengan tangannya sendiri, entah menjual jasa atau yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, wa kullu bai'in mabrur, dan keuntungan dari jual beli yang mabrur. Jadi ada dua, sekali lagi Bapak sekalian. Yang pertama adalah keuntungan dari hasil berdagang, yang kedua apa? Upah dari menjual jasa. Misalnya les bahasa Inggris, les bahasa Arab, les membaca apa? Al-Quran, itu juga termasuk menjual apa? Jasa. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang perlu diperhatikan, kita bekerja untuk apa? Ini penting Pak. Motivasi kita bekerja itu untuk apa? Mohon maaf, ada seseorang daftar PNS. Kenapa Mas? Karena status sosial saya naik. Ada orang mendaftar pekerjaan supaya dipuji oleh orang lain. Wah, kerjanya di tempat yang wah, kerjanya di tempat yang mewah, misalnya mepet sawah. Nah, mewah itu mepet apa Pak? Mepet sawah, ya. Maka kalau niat kerja kita untuk status sosial, ini dicela oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana niat yang benar di dalam bekerja? Niatnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seseorang yang kerjanya totalitas Pak, kerjanya tekun sekali. Kemudian
para sahabat berkomentar, andai usahanya itu untuk jihad di jalan Allah, tentu pahalanya luar biasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar, bukan hanya untuk jihad. Terus keluarganya kemana? Kalau semua hartanya untuk apa? Jihad. Maka beliau SAW berkomentar meluruskan pendapat sahabat yang tadi berkomentar, seandainya uangnya untuk jihad. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan, in kana yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah. Jika dia bekerja, kemudian hasil dari bekerjanya tadi untuk menafkahi anaknya yang masih kecil, maka pahalanya sama dengan jihad fi sabilillah. Meskipun hartanya tidak diberikan langsung untuk jihad fi sabilillah. Tapi kalau niatnya untuk menafkahi siapa tadi Pak? Anak-anaknya yang masih apa? Kecil, yang masih membutuhkan nafkah dari seorang bapak, maka dia juga dihitung sedang berjihad fi sabilillah. Kemudian yang kedua, wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fa fi sabilillah. Jika dia bekerja untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua renta, membutuhkan uluran nafkah dari anaknya, fahuwa fi sabilillah, maka dia juga mendapatkan pahala seperti jihad fi sabilillah. Kemudian yang ketiga, wa in kana kharaja, apabila dia keluar mencari nafkah, yas'a ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, liya'iffaha fa fi sabilillah, agar dia tidak minta-minta, maka dia juga termasuk fi sabilillah, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kharaja yas'a ala ahlihi fa fi sabilillah. Jika dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka dia juga fi sabilillah. Nah, yang terakhir yang tidak boleh, Pak. Wa in kana kharaja yas'a tafakhuran. Tapi kalau dia keluar mencari nafkah, niatnya adalah tafakhuran wa takatsuran, riya dan menyombongkan diri, fa fi sabilis syaitan, maka dia bukan berada di jalan Allah, tapi berada di jalan siapa? Syaitan. Tadi ada 3 yang kita sebutkan. Yang pertama, bekerja mencari nafkah untuk menafkahi siapa, Pak? Anak-anaknya yang masih kecil. Ini fisabilillah. Yang kedua, untuk menafkahi kedua orang tuanya, fisabilillah. Yang ketiga, untuk menafkahi dirinya sendiri supaya dirinya cukup dan tidak minta-minta kepada orang lain. Termasuk juga menafkahi keluarganya. Ini semua fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh apa tadi, Pak? Dia cari nafkah, niatnya apa? Supaya menjadi nomor 1 di Indonesia. Oh, jauh Ustaz ke Indonesia. Nomor 1 di Banjarmasin. Bisa nggak, Pak? Kira-kira bisa nggak kita ini? Nomor 1 di Banjarmasin, terkaya. Kalau niatnya itu maka keliru. Karena niat kita mencari nafkah bukan untuk status sosial, tetapi untuk bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk anak kita, untuk keluarga kita. Alhamdulillah kalau untuk umat Islam. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bertanya, Pak. Jenengan punya uang 1 miliar. Amin. Amin. 10 miliar. Amin. Ditaruh di bank. Jenengan depositkan. 1 miliar itu depositnya berapa? 1 tahun. Ada yang pernah? Misalnya Pak ya, saya beberapa kali memang berbeda-beda bank. Dari satu bank dengan bank yang lain. Ada bank yang menawarkan 25%. Kalau di sini, wallahu alam, saya lihat yang paling gencar Bank Kalsel sama BCA. Itu tawarannya ngeri. Tawarannya ngeri. 25% dari 1M berapa, Pak? 250 juta, pian taruh saja 1M, tidur di rumah, tongkang-tongkang, ndak usah kerja, di depan ngopi sudah. 250 juta bagi 12 bulan berapa? 20 juta sekian, betul? Pian ndak usah kerja. Tapi yang kedua, ada orang punya 1M, ditanamkan, menanam saham di koperasi syariah misalnya. Di koperasi apa? Syariah.
paling dikasih 17%, kadang 10%. Tapi masih ada resiko, Pak. Kalau untung dapat untung, kalau rugi juga ikut rugi. Lebih nyaman yang mana? Nyaman yang deposit di bank tadi atau nanam saham? Nyaman yang mana, Pak? Jujur dijawab. Secara akal manusiawi yang milih yang pertama. Itu terjadi, Pak. Di kampung saya kebetulan, Pak, itu ada pelebaran jalan tol yang antara Ambarawa sampai Jogja. Persis hampir saja rumah saya kena. Hampir kaya gitu. Yang kena ternyata pinter pemerintah, Pak. Dia nyari yang masih kosong, tidak ada rumahnya. Akhirnya dia meskipun belok milih yang bawah karena masih sawah. Kalau lurus sebenarnya lewat rumah kita. Nah, akhirnya kawan-kawan kita yang punya sertifikat di tanah yang mana tanah itu sebenarnya dekat kuburan. Dulu nggak ada harganya, Pak. Nggak ada yang mau beli tanah itu. Karena dulu itu semeter berapa dijual rumah, dijual murah sekali. Kemudian dilipat gandakan oleh pemerintah jadi sekian ratus juta. Bahkan ada kawan ulun punya 36 sertifikat. Itu kalau misal kita hitung per sertifikat 1M berarti berapa? 36M. Beberapa kawan ulun, Pak, langsung beli Innova Reborn, Pak. Wah, itu mantap. Bangun rumah, sudah semua itu. Kemudian tak tanya lah, jenengan tuh kerjanya apa? Nggak usah kerja, kemarin BCA datang. Ditabung sebagian apa? Uangnya. Sudah tongkang-tongkang di rumah. Ya. Dan ini real terjadi di bawah kampung saya. Beda RW. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mencari yang halal itu lelah. Bukan berarti Allah menyiksa kita, tidak. Karena di balik kelelahan itu ada kepuasan yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang lelah. Itu, Pak, ada kepuasan tersendiri yang tidak bisa kita rasakan, ya, kecuali oleh orang-orang yang pernah lelah, pernah ditipu, pernah dibanting, kemudian dia beruntung dan sebagainya. Itu baru akan merasakan nikmatnya bekerja yang halal. Jadi mencari yang halal dengan yang haram lebih sulit yang mana, Pak? Lebih sulit yang halal, lebih lelah. Betul itu. Jenengan punya 2M sudah taruh saja. Makanya jangan heran, Pak, ada toko di daerah kami itu sepi, Pak. Dari zaman saya kecil sampai sekarang masih berdiri. Sepi tokonya. Toko sendal anak-anak, ya, perlengkapan bayi, sepi tokonya. Apalagi ada sope dan lain sebagainya sekarang. Tapi masih berdiri, Pak. Masih berdiri. Saya pernah tanya, ternyata ada deposit di mana? Di bank. Nah, jadi aman sentosa. Itu di dunia, Pak, ya. Tapi kalau di akhirat, aduh, ini termasuk dosa apa? Dosa besar, ya. Kalau di akhirat ini termasuk dosa besar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, fitnah yang terbesar apa, Pak? Fitnah terbesar umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Ada dua. Yang pertama wanita, yang kedua apa? Harta. Bagi wanita yang pertama laki-laki, yang kedua harta. Sama. Itu fitnah terbesar umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan wanita, kadang-kadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan harta. Intinya dua-duanya termasuk ujian terberat, fitnah terberat bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, Pak. Biasanya dulu merintis bareng-bareng sama istri, betul, Pak? Ketika sudah sukses, yang dipikir laki-laki apa? Kalau ketemu kawannya, aduh, nggak berani sih, ya, Pak, ya. Kenapa? Karena memang fitnahnya di situ. Tetapi di sini perlu yang namanya kefakihan. Makanya, Pak, biar kita nggak mikir nikah terus, caranya mudah. Dialihkan kepada yang lain. Disibukkan dengan hal yang lain. Contohnya baca Quran. Contohnya baca apa? Quran. Contohnya hadir majelis taklim, lupa semua itu, Pak. Ya. Kemudian contoh yang lain, ya, refreshing sama keluarga, ada waktu sehingga waktu kita itu padat
untuk keluarga ada, untuk majelis ilmu ada, untuk ngaji sendiri ada, untuk baca buku ada, untuk main HP ada semua. Lengkap, sehingga kita tidak membebani diri kita di luar kemampuan kita. Kita nikmati yang ada ini, Pak. Begitu caranya. Nah, ibu-ibu juga rawan, Pak. Hati-hati, pian. Seorang wanita yang merasa dirinya cukup, tidak perlu pian, tidak perlu siapa? Pian. Ini terjadi loh, Pak ya. Di kalangan artis sering terjadi. Betul, Pak ya? Yang lebih kaya wanita itu biasanya rentan yang namanya apa? Gugat cerai. Beberapa waktu yang lalu kita dapat info tersebut. Ya, seorang artis dan lain sebagainya. Kenapa? Karena level wanitanya lebih tinggi dalam masalah harta. Biasanya seperti itu. Nah, ini sama-sama. Jadi kalau sudah dapat harta, yang diincar adalah lawan jenis. Yang diincar siapa, Pak? Lawan jenis. Beda lagi mungkin dari awal ketika akad nikah misalnya sudah kaya. Kemudian mensyaratkan saya nanti kalau begini dan begitu diizinkan atau tidak. Nah, tapi kalau merintis bersama-sama, saran ulun pertimbangkan dengan baik. Pertimbangkan dengan apa? Baik, karena wanita itu lemah. Wanita itu apa, Pak? Lemah. Ketika sudah dinikahi maka selesai sudah. Ya, selesai sudah. Karena wanita itu sekali lagi lemah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan." Sesungguhnya semua umat itu punya ujiannya masing-masing. Wa inna fitnata ummati al-mal. Sesungguhnya fitnah umatku adalah harta. Ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini disahihkan oleh ulama hadis satu zaman dengan Syekh Al-Albani, yaitu Syuaib Al-Arnaud rahimahullahu taala. Nah, karena harta ini fitnah, Bapak Ibu sekalian, maka kita tidak aneh kalau melihat di sekitaran kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa? Harta. Pernah lihat orang mencuri, Pak? Atau jenengan pernah dicuri? Ditipu, dicuri. Kenapa? Karena memang ujian terberat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah harta. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita perhatikan bersama adalah apa perbedaan antara pendapatan dengan rizki? Sama atau beda, Pak? Apa bedanya rizki dan pendapatan? Baik, saya mau tanya. Yang pendapatannya 1 bulan 1 miliar, dia makan dalam 1 hari berapa piring? Tetap 3. Tetap 3 piring, Pak ya. Baik. Pian di rumah punya beras 1 ton. 1 hari pian makan berapa ton? Kan kita di rumah ada beras berapa? 1 ton. 1 hari itu kita mampu makan berapa kilo, Pak? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Sehingga ada perbedaan antara pendapatan dengan apa? Rizki. Ada perbedaan. Semua rizki itu pasti pendapatan. Tapi tidak semua pendapatan kita itu jadi rizki kita. Betul? Tidak semua pendapatan kita itu pasti jadi rizki kita. Tidak semua. Tapi kalau rizki kita, maka itu adalah pendapatan kita. Jadi rizki itu apa, Pak? Rizki kata para ulama adalah apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melayani kehidupan kita di dunia. Ulang. Rizki itu adalah apa yang Allah takdirkan. Berarti sudah terjadi, itu rizki kita. Untuk apa? Melayani kita di kehidupan dunia. Itu rizki kita di dunia. Kalau rizki akhirat apa, Pak? Surga. Rizki akhirat surga. Kalau rizki di dunia ya sekarang yang kita nikmati, yang melayani kehidupan kita di dunia. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat rizki adalah yang ditakdirkan oleh Allah untuk melayani kita semua.
Maka di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu. Beliau SAW bersabda, yaqulu ibnu Adam, manusia anak cucu Adam mengatakan, mali mali, ini hartaku, kata anak cucu Adam. Qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda menasihati para sahabat, wahallaka, wahai anak Adam, wahallaka yabna Adam min malika illa ma akalta fa'afnaita. Padahal kata beliau SAW, hartamu itu adalah yang kamu makan kemudian habis. Itu baru namanya harta. Tadi kan anak Adam mengatakan apa Pak? Hartaku. Maka beliau SAW meluruskan, hartamu itu wahai anak Adam yang kamu makan kemudian apa? Habis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aula bista fa ablaita, atau yang kamu pakai kemudian rusak. Yang kita pakai contohnya apa Pak? Pakaian, HP, betul Pak ya? Kemudian peci, kemudian mobil, kemudian sepeda motor. Yang kalian pakai kemudian rusak, itu rizki Anda, itu harta Anda. Auta soddaqta fa'amdoita, ini yang abadi. Atau yang ketiga, hartamu itu apa Pak? Yang engkau sodakohkan, kemudian pahalanya akan Anda petik pada hari kiamat, tersisa pada hari kiamat. Itulah rizki kita. Jadi ada berapa Pak harta kita? Ada 3. Yang pertama, yang kita makan kemudian habis. Tadi sudah makan Pak? Alhamdulillah. Ya. Yang kedua apa? Pakaian, rumah kita dan lain sebagainya. Itu termasuk pakaian. Yang ketiga yang kita sedekahkan. Maka di sini ada titipan dari DKM Istiqomah Banjarbaru ya, bagi siapa saja yang ingin berinfak untuk renovasi masjid. Masjid Istiqomah Banjarbaru, karena kebetulan tanah yang ada di sebelah kanan ya itu milik Bank Kalsel, mau diambil oleh pemiliknya. Nah, jadi salah satu penggagasnya Haji Abidin, beliau ingin memperluas, ini merenovasi ya masjid apa? Istiqomah. Insya Allah 1 bata Pak yang kita sodakohkan itu rezeki kita Pak. 1 bata, tidak usah banyak-banyak. Kadang-kadang kita terlalu muluk, malu kalau tidak 500.000. Padahal setiap hari 50.000, tapi tiap hari dapat doa malaikat. Bayangkan Pak, lebih mending mana Pak? 300.000 tapi seminggu sekali, atau 50.000 tapi rutin setiap hari. Kalau saya lebih mending yang rutin tapi setiap hari, meskipun sedikit, karena akan mendapatkan doa malaikat setiap hari. Kalau 300.000 setiap pekan, itu hanya mendapatkan berapa? Sekali. Itu secara akal ya Pak, secara logika. Tapi kita tidak tahu secara hakikat ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sampaikan, sekaya apapun manusia, sebanyak apapun penghasilannya, dia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya, tidak akan mampu. Rizkinya Haji A 1 triliun. Meskipun depositnya masih 30 triliun, Pak, nggak akan sampai rezekinya 30 triliun. Pasti bagi-bagi kepada orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu maksud daripada apapun ya rizki kita itu sudah dijatahkan oleh Allah. Tidak akan bisa penghasilan kita melampaui jatah rizki kita. Bisa difahami insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami pernah makan bareng orang kaya, mungkin pernah saya sampaikan Pak, orang Tangerang Pak, BSD. Beliau punya bengkel kapal laut. Bengkel apa? Kapal laut. Makan di restoran, kemudian yang beliau pesan cuma 1 Pak. Apa itu? Es timun. Es apa? Es timun. Saya maksudnya macam-macam. Kenapa cuma es timun? Karena kalau makan selain es timun tidak ada yang cocok. Akhirnya nanti bisa naik apanya? Asam uratnya, gula darahnya, macam-macam. Wallahu alam.
Itu yang ditakutkan. Maka dari itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, apalagi kelonggaran harta dibarengi dengan kesehatan, tidak dikejar-kejar KPK. Ya lah Pak. Ada nggak Pak orang kaya dikejar-kejar KPK? Hidupnya nyaman Pak? Sampai pencucian uang. Harta siapa? Tapi dipegang oleh orang lain. Nyamannya di mana Pak? Dia punya harta atas nama orang lain. Pencucian apa? Uang. Nah sekarang pertanyaannya, enaknya di mana? Tidak ada. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah yang disabdakan Nabi SAW itu yang terbaik. Yang kita makan habis, yang kita pakai rusak, atau yang ketiga apa tadi? Yang disodakohkan. Tetapi harus berpikir juga Pak. Tiba-tiba habis pulang dari sini, rumahnya dijual, mobilnya dijual, sodakoh. Ah ini juga keliru. Ini juga Pak keliru. Maksudnya adalah bagaimana cara bermain seperti para pengusaha. Artinya apa? Setiap hari itu ada pahala. Tapi kalau semua disedekahkan, habis sudah. Habis sudah. Kecuali Pak ya, kayak Masjid Jogokaryan misalnya, saldo 0 tapi punya nanam saham di mana-mana. Punya usaha, ya itu enggak apa-apa saldo apa? 0. Tapi kalau belum punya backingan yang jangan coba-coba saldo apa Pak? Saldo 0. Nanti habis nanti. Ya, itu perlu kita perhatikan. Itu namanya fikih di dalam apa? Membelanjakan harta. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk kawan-kawan yang mungkin bekerja sebagai pegawai, sebagai guru, sebagai pegawai kantor dan lain sebagainya. Maka kita harus menjaga amanah. Karena level kehalalan harta kita itu tergantung pada level amanah kita di dalam bekerja. Ya, kadang-kadang dulu Pak, saya punya kisah ketika mengajar di Jawa itu Pak, 1 menit saya telat saya tulis Pak. 1 menit saya telat masuk pos sapam itu saya tulis. Karena itu ada fingerprint ketika itu. Itu ketahuan, klik gitu kan, 701. Yang di jalan jam 7 masuk. 1 menit itu saya tulis, langsung saya baca catatan situ 1 menit hari Selasa misalnya. Ya, kemudian misalnya saya ada kebutuhan ya, kemudian harusnya pulang jam asar jam 4, saya pulang jam setengah 4. Setengah jam itu saya tulis. Berarti setengah jam lewat 1 menit alias 31 menit tulis. Kemudian dihitung keseluruhan di akhir bulan sebelum gajian. Total telat 2 jam misalnya. Maka setelah itu gaji per hari berapa, kemudian dihitung, intinya dibagi 2 jam. Berapa yang harus dipotong, maka diberikan kepada pesantren. Sampai seperti itu Pak. Tetapi demi Allah Pak, hidupnya lebih tenang. Daripada tidak ada aturan sama sekali. Masuk, keluar, masuk, sakar PDW, padahal bukan perusahaannya. Bukan lembaganya. Terserah dia pokoknya seperti raja sudah di daerah itu. Ya, itu mohon maaf biasanya hidupnya gerangsang, tidak tertib, tidak terstruktur hidupnya. Ya, karena tadi ada pengabaian masalah apa? Harta. Ya, ini penting sekali karena yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu berpengaruh pada giat atau tidaknya kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ancaman bagi orang-orang yang korupsi waktu ataupun korupsi harta. Ada ancamannya ada Pak? Ada. Nanti akan kita sebutkan ancamannya apa. Kemudian cara tobatnya bagaimana? Cara bertobatnya bagaimana? Apa ancaman bagi orang-orang yang gemar korupsi di dunia? Apa ancaman mereka di akhirat? Ancamannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghlul, barang siapa yang mengambil harta khianat, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa harta hasil khianatnya itu. Tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedangkan mereka tidak akan didolimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis yang lain
Sekecil apapun korupsi yang pernah kita lakukan, itu akan dihitung pada hari akhirat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana mikhyatan fama fawqahu kana bululan ya'ti bihi yaumal qiyamah." Siapa saja yang kami beri mandat untuk melakukan tugas tertentu, lalu dia menyembunyikan sebuah jarum. Jarum Pak ya, kecil atau besar jarum itu Pak? Kecil atau yang lebih mahal dari jarum, maka itu adalah korupsi yang akan dia bawa kelak pada hari kiamat dan ancamannya adalah neraka. Di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah menceritakan ada seseorang namanya Kirkiroh. Namanya siapa Pak? Kirkiroh. Kirkiroh ini meninggal dunia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kirkiroh masuk neraka. Huwa finnar, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat heran, kok bisa Kirkiroh masuk neraka? Kemudian fadhahabu yangdzuruna ilaihi fawajadu aba'atan qad ghallaha. Para sahabat mencari tahu apa sebabnya. Ternyata mereka menemukan sebuah abaya yang dia korupsi. Abaya itu pakaian Pak ya. Sebuah pakaian yang dia apa? Korupsi. Cukup membuat dia masuk ke dalam api neraka. Itulah kenapa meskipun waktu tadi Pak ya 1 menit 2 menit kalau bisa dicatat. Kisah terakhir, ada seseorang mujahid korupsi Pak. Ada seseorang apa? Mujahid, yaitu orang yang jihad, kemudian dia korupsi. Di zaman Muawiyah radhiyallahu anhu, Muawiyah pernah mengirim satu pasukan dipimpin oleh anaknya Khalid bin Walid, yaitu Abdurrahman bin Khalid bin Walid. Kemudian ada seseorang mengambil 100 dinar dari gonimah. Habis perang itu kan ada gonimah ya Pak. Kemudian diuntat itu dikorupsi. Berapa? 100 dinar. Kemudian setelah dikorupsi, Mujahid ini menyesal. Lalu dia mendatangi panglima pasukan. Siapa tadi panglimanya? Anaknya siapa? Khalid bin Walid, yaitu Abdurrahman bin Khalid bin Walid. Dia sampaikan pelanggaran yang dilakukan kepada Abdurrahman bin Khalid bin Walid. Wahai Abdurrahman, tadi ketika saya melihat ada gonimah, saya korupsi 100 dinar. Bagaimana? Kemudian kata Abdurrahman bin Khalid bin Walid, la akbaluha, saya tidak terima. Jadi mau dikembalikan kepada panglima pasukan. Saya tidak bisa terima. Kenapa? Li'annal jaisha tafarraqu, karena pasukannya sudah bubar. Gimana saya bisa mengumpulkan mereka lagi? Susah, kata Abdurrahman bin Khalid bin Al-Walid. Kemudian akhirnya Mujahid ini mendatangi beberapa sahabat sambil ketakutan, menyesal. Gimana cara bertobatnya? Datanglah dia kepada Muawiyah radhiyallahu anhu untuk mengembalikan 100 dinar. Karena ketika itu gubernurnya siapa Pak? Muawiyah. Maka Muawiyah radhiyallahu anhu menolak, tidak bisa. Saya tidak mau ribet. Itu uang 100 dinar urusan antum, bukan urusan saya. Kemudian beliau, sahabat ini ya, bertanya kepada salah seorang ulama namanya Abdullah As-Saksaki. Namanya siapa? Abdullah As-Saksaki. Kemudian Abdullah As-Saksaki memberikan solusi. Ini ulama ini Pak ya. Ini ulama yang kebetulan punya logika yang cukup bagus. Ulama ini mengatakan, wahai fulan, idhab ila Muawiyah. Silahkan engkau balik ke Muawiyah, kembali, karena pimpinan tertingginya siapa? Muawiyah. Fakullahu, sampaikan kepada Muawiyah, iqbal minni khumusaka, agar beliau menerima 1/5 dari 100 dinar. Jadi Rasulullah itu Pak, kalau masih hidup setelah perang dapat berapa? Khumus, 1/5. Ini Muawiyah ketika itu yang masih hidup, pimpinan tertingginya diberi berapa? 1/5 dari 100 dinar. Berarti berapa? 20 dinar. Ibarat ya panglima sekarang siapa Pak? TNI. Nggak kenal saya. Yang ingat yang dulu Pak Gatot misalnya ngasih 20 dinar ke Pak Jokowi. Nah seperti itu. Ya, kemudian sehingga yang sisa berapa tadi Pak? 80 dinar. Kata ulama ini Abdullah Saksaki, yang 80 dinar pian bagikan, sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan atas nama seluruh pasukan. Atas nama apa? Seluruh pasukan. Ya, jadi niatnya sedekah untuk seluruh pasukan.
Dan insya Allah Allah akan menerima taubat dari hamba-hambanya, apalagi Allah mengetahui niat pian yang baik. Kemudian dan dia Allah Subhanahu wa taala tahu siapa saja mereka dan di mana mereka tinggal. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang yang jujur di dalam bertobat. Kata ulama ini. Solusinya apa tadi, Pak? Solusinya apa tadi? Disodakohkan atas nama pasukan. Sama. Kalau kita sudah lama lupa, kayaknya dulu pernah ini, pernah itu, banyak bersedekah atas nama orang-orang yang pernah kita zalimi. Insya Allah ada keberkahan di dalam harta kita. Bisa difahami insya Allah? Baik, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat. Tentunya untuk selalu niat amal dan disampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.